Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa basmalah, kalau kita cermati, kita ini oleh Allah diberi banyak amanah. Ada amanah harta, amanah ilmu, amanah keluarga. Sungguh banyak amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dari sekian amanah yang paling berat adalah ternyata amanah anak. Kenapa saya katakan anak itu amanah terberat? Jadi ternyata yang namanya anak itu tidak selesai dengan kematian. Kalau suami istri selesai hubungan dengan wafat salah seorang di antara mereka. Tapi anak tidak tamat, tidak selesai. Ayah saya 20 tahun lalu sudah wafat. Tapi kenapa sampai sekarang saya masih mendoakan. Karena saya yakin saya masih selalu ada hubungan dengan ayah saya almarhum. Nah, ini mengandung makna bahwa anak itu tidak selesai dengan kematian kita. Itulah sebabnya saya katakan amanah yang terberat dalam hidup sesungguhnya adalah anak. Anak ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada anak yang kategorinya sebagai zinatul hayat. Apa yang disebut dengan anak yang zinatul hayat? Anak yang secara duniawi itu dinilai sukses. Itu namanya zinatul hayat. Contoh, selalu ranking. Terus selesai kuliah tepat waktu, dia punya pekerjaan bagus, karirnya bagus, jadi kebanggaan orang tua. Nah, itu namanya zinatul hayat. Anak yang jadi perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayat. Firman Allah, harta dan anak itu bisa jadi perhiasan dunia. Yang kedua, anak yang jadi fitnatun. Apa itu anak yang jadi fitnatun? Anak yang jadi sumber penderitaan. Betapa banyak orang yang sakit karena kelakuan anak. Betapa banyak orang yang menahan malu karena perbuatan anak. Ada banyak kasus orang tuanya dimuliakan oleh masyarakat, tapi kemudian menjadi terhina karena kelakuan anaknya. Nah, ini yang disebut dengan anak yang fitnatun, sumber penderitaan. Semoga Allah melindungi kita dari anak seperti itu. Dan yang ketiga adalah anak yang qurrata a'yun. Anak yang qurrata a'yun itu artinya anak yang jadi penyejuk hati. Jadi kalau qurrata a'yun itu aspek spiritualnya yang kuat, agamanya yang kuat. Walaupun boleh jadi duniawinya biasa-biasa saja. Misalnya kita punya anak, rankingnya biasa-biasa aja. Selalu rankingnya sesuai jumlah murid. Muridnya tidak 30, ranking 30. Muridnya 20, ranking 20. Pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Tapi walaupun kemampuan akademiknya seperti itu, namun anak kita ini walaupun dia masih remaja, saum Senin Kamisnya rajin, tahajudnya rajin, tadabbur Qur'annya rajin. Nah, ini yang disebut dengan anak yang qurrata a'yun. Ya, syukur-syukur kita ini punya anak yang memiliki 2 gelar. Zinatul hayat iya, qurrata a'yun iya. Jadi duniawinya sukses, duniawinya berhasil, ukhrawinya juga soleh. Itu yang disebut dengan anak yang zinatul hayat dan qurrata a'yun. Kalaupun kita ini sebagai anak, saya sebagai anak, pemirsa sebagai anak, tidak bisa memiliki 2 gelar tadi, kita tidak zinatul hayat dan qurrata a'yun, minimal 1, yaitu qurrata a'yun. Jadi itu gambaran anak itu amanah terbesar. Nah, karena anak itu amanah terbesar, maka seringkali orang dipuji karena kesuksesan dalam mendidik anak. Banyak kasus, ya Allah ibu, luar biasa ibu, bahagia sekali, putranya sukses, soleh. Nah, jadi memang
seringkali kita mendapatkan penghargaan karena kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, begitu. Dan boleh jadi orang menghinakan kita karena kita nggak bisa mendidik. Itu anak siapa? Dia melakukan itu karena nggak dididik tuh sama orang tuanya. Jadi seringkali kita mendengar kata-kata itu. Nah, pemirsa Basmalah, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana ciri dan cara menjadi orang tua yang soleh. Karena kita tidak mungkin memiliki anak yang soleh kecuali harus dimulai dari diri kita. Jadi kalau ada anak yang soleh, dia tidak serta-merta soleh. Pasti ada sebuah pengkondisian, pasti ada sebuah upaya dari keluarganya, dari orang tuanya untuk supaya anak itu soleh. Nah, mari kita lihat bagaimana ciri-ciri orang tua yang soleh sehingga kita akan memiliki anak yang soleh. Yang pertama, ciri orang tua yang soleh itu Rasulullah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin." Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, Allah tumbuhkan semangat beragama. Jadi untuk mendidik anak yang soleh, orang tuanya harus punya ketaatan terhadap agama. Itu yang pertama. Kenapa? Dia merupakan modal. Bagaimana omongan kita berpengaruh kepada anak-anak kita kalau kita tidak punya komitmen dengan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, maka sungguh benar apa yang dikatakan Rasul. Apabila Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, Allah tumbuhkan semangat untuk memahami agama. Jadi, rumah yang soleh, orang tua yang soleh harus menanamkan nilai-nilai keberagamaan pada anak-anak. Ternyata pemirsa Basmalah, sampai mohon maaf ketika mau hubungan intim saja kita dianjurkan berdoa. Dan di antara doanya itu ada berlindung diri kepada Allah dari hal yang buruk. Jadi ternyata nilai agama kita tanamkan pada anak bahkan ketika mau melakukan hubungan dengan istri. Nah, lalu ketika anak kita berada di dalam rahim, ada di rahim ibunya, tugas kita adalah memperdengarkan hal-hal yang baik kepada anak. Di dalam surat Al-Mulk ayat 23 Allah berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilam ma tashkurun." Katakan, Allah yang menciptakanmu, yang memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Dan sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur. Di ayat ini ada kata-kata Allah yang menciptakanmu dan memberikan pendengaran. Menurut para ahli ternyata ketika bayi itu ada di dalam rahim, di usia 4 bulan saja, yang pertama kali berfungsi adalah pendengarannya. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk ketika istri kita hamil banyak memperdengarkan ayat-ayat Quran. Surat apa saja sebenarnya, tidak harus surat tertentu. Ada yang beranggapan katanya kalau istri sedang hamil itu dibacakan surat Maryam supaya cantik, surat Yusuf supaya ganteng. Sebenarnya sih tidak harus surat itu saja. Semua surat dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas bisa kita bacakan. Intinya adalah Rasul mengatakan kalau Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, Allah tumbuhkan semangat beragama. Berarti orang tua yang soleh, dia harus menanamkan agama bahkan ketika sebelum anak itu ada. Yakni ketika akan melakukan hubungan, kemudian setelah istri kita hamil, maka tugas kita menanamkan nilai-nilai kebenaran ketika anak itu ada di dalam rahim. Termasuk para ayah, jangan sampai memberikan kepada istri, kepada anak, rizki yang tidak halal. Kenapa? Karena kalau kita memberikan rizki yang tidak halal kepada istri kita, dimakan oleh istri kita, dan otomatis menjadi darah daging anak kita. Nah, ini juga harus diperhatikan. Betul kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah yang soleh harus ada kekuatan agama. Jadi keliru kalau kekuatan agama itu diajarkan hanya setelah lahir. Justru dari sebelumnya. Dari cara kita mencari nafkah,
karena itu akan jadi darah daging anak kita. Kemudian pada saat ada di dalam rahim, kita perdengarkan ayat-ayat yang bagus. Setelah lahir, apalagi, kenapa? Karena setelah lahir, anak akan menghadapi berbagai pengaruh. Dan apabila anak itu mendapatkan pengaruh yang kuat dari orang tuanya, pengaruh positif, pengaruh keagamaan, pengaruh religiusitas, sejak awal, sejak kecil, sejak muda, maka diharapkan ketika dia menghadapi tantangan-tantangan ke depan, dia punya fondasi yang sangat kuat. Nah, ini yang disebut dengan kekuatan agama. Luqmanul Hakim, beliau adalah tokoh pendidikan yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Itu patut kita contoh. Ternyata Luqman sebagai tokoh pendidikan, beliau mengajari anaknya. Yang pertama adalah dengan kata-kata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu perbuatan yang sangat zalim. Ini isyarat bahwa yang diajarkan oleh orang tua adalah kekuatan iman, kekuatan agama, kedekatan dengan Allah. Lalu apalagi yang harus diajarkan pada orang tua? Yaitu akhlak. Seperti yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Setelah mengajari anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, Luqman kemudian mengajari agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti kan itu akhlak yang mulia. Jadi tugas orang tua adalah mengajari anak agar dia memiliki akhlak yang mulia. Terutama dimulai dari akhlak mulia kepada orang tuanya. Ya. Jadi apabila anak itu diajari untuk hormat, santun kepada orang tua, maka dia sangat mudah untuk diarahkan agar dia bisa hormat dan santun kepada orang lain. Jangan dianggap sepele yang namanya akhlak. Karena ternyata akhlak inilah yang akan menjadi hiasan yang paling indah pada anak kita. Bisa dibayangkan kalau anak kita itu sangat berbakti kepada orang tuanya, ya. Nah, itu tentu saja akan menjadi penyejuk bagi orang tua. Tapi nggak mungkin anak itu menjadi penyejuk kecuali orang tuanya yang tadi mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak. Nah, kemudian ciri orang tua yang soleh itu adalah kata-katanya harus benar. Lihat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu merasa khawatir sekiranya kamu meninggalkan generasi yang lemah. Kamu harus khawatir. Khafu 'alaihim falyattaqullah, takwa kamu kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kamu bicara benar. Nah, pemirsa Basmalah, di sini jelas ada penegasan. Wal yaqulu qaulan sadida, bicara benar. Berarti orang tua yang soleh, dia bicaranya benar. Benar itu ada dua. Benar caranya, benar isinya. Jadi benar cara maksudnya santun. Benar cara maksudnya tidak menghinakan. Jangan salah, anak-anak kita itu kan dibesarkan oleh omongan kita. Jangan sampai omongan kita terhadap anak itu buruk. Kalau anak main game terus kita ngomong gini, kamu tuh mau jadi preman Cicahem, kamu tuh mau jadi preman Ujung Berung, kenapa main game terus? Belajar. Nah, itu doa yang buruk. Coba kita katakan, sayang, kamu tuh mau jadi presiden, main game terus. Kamu tuh mau jadi presiden, masa main game terus? Belajar. Jadi lebih baik, kamu tuh mau jadi presiden, kamu tuh jadi ulama besar, kamu tuh mau jadi hafid, belajar dong, masa main terus? Daripada kita ngomong, kamu tuh mau jadi pengangguran, berarti kan itu omongan yang buruk. Makanya Allah berfirman, waliyaqulu qaulan sadida, bicaralah kamu dengan bicara yang benar, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, orang tua yang soleh itu memberi contoh. Jadi yang pertama menanamkan nilai-nilai agama, yang kedua bicaranya tidak menghinakan anak, tetapi menjaga kehormatan anak.
bicaranya itu membuat anak kita merasa dibimbing, ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini hal yang seringkali dilupakan. Yang ketiga itu lakukan dengan penuh cinta. Jadi kalau kita mengajari anak tidak dengan emosi, tetapi dengan pertimbangan yang matang, dengan jiwa yang tenang gitu. Kan beda ngasih tahu ke anak sambil marah dengan memberitahu ke anak dengan tanpa marah. Nah ini yang ketiga adalah mendidik anak tanpa kemarahan yang berlebihan. Marah itu boleh, tetapi proporsional. Karena marah itu seperti obat. Kalau terlalu sering nanti imun. Kalau terlalu banyak nanti OD. Nah, marah kepada anak itu seperti dokter memberikan obat, harus sesuai takarannya, harus sesuai dosisnya. Dan yang berikutnya adalah keteladanan. Contoh. Ini contoh sangat penting sekali. Makanya ada ayat yang mengatakan, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan." Tidak ada omongan yang paling bagus kecuali kamu mengajak kepada kebaikan dan beramal soleh. Jadi kita sebagai orang tua bukan hanya ngomong, tapi memberikan contoh. Bukankah contoh dan keteladanan itu lebih nyaring dari ucapan lisan? Jadi ketika kita mengatakan, ayo sayang kamu sholat, kitanya pun sudah siap untuk sholat. Ayo nak belajar, ketika kita nyuruh belajar, kita pun pegang buku membaca. Ini yang penting adalah keteladanan. Dan yang terakhir, jangan pernah lelah untuk mendoakan mereka. Kenapa? Karena segala usaha kita, ikhtiar kita harus dibingkai dengan doa. Orang tua yang soleh selalu mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan. Sekalipun dia marah kepada anak, yang keluar adalah doa-doa yang indah. Pemirsa Basmalah, demikian renungan kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang membanggakan, dan menjadi cahaya kubur setelah kita berpulang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.